Hamdan wa syukran lillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama kami dari DKM Masjid As-Sofia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid As-Sofia. Terima kasih telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan sholat Isya dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pada malam hari ini. Yang kedua, sebelum pemateri kultum Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan, akan tetapi sebelumnya kami himbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi mohon bantuannya untuk mensilenkan atau menonaktifkan alat komunikasinya demi kekhusyuan sholat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Kami juga menyampaikan kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin menyalurkan zakat, infak, dan sodakohnya melalui Masjid As-Sofia, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam pengadaan takjil buka puasa selama bulan suci Ramadan, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Kami juga menghimbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa barang bawaan, khususnya bagi jamaah perempuan, dimohon untuk menyimpan atau meletakkan barang bawaannya di tempat yang lebih aman dan terjangkau demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengumuman selanjutnya yaitu kami dari DKM Masjid As-Sofia mengajak dan mengundang para jamaah sekalian untuk hadir dan mengikuti kajian subuh besok pada subuh, dan insya Allah akan diisi oleh guru kita yang terhormat Al-Ustadz Syukron Ma'mun SOS MHI. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini, yang bertindak sebagai pemateri yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Rifai MEI, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Juma Saputra LCMA. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp1.202.000. Semoga amal infak sodako para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Rifai MEI, falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar al-azizil jabbar, wassalatu wassalamu ala Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jamaah salat Isya dan salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah rangkaian ketika Allah mewajibkan ibadah Ramadan di 5 ayat secara berturut-turut. 183 di Al-Baqarah, Allah memastikan kepada kita bahwa kewajiban Ramadan adalah kewajiban kita dan kewajiban juga umat-umat terdahulu. Di ayat 184, Allah menegaskan bahwa Ramadan atau kewajiban ibadah puasa ini ditentukan 1 bulan, yang sebelumnya sebagaimana dimuat dalam tafsir Ibnu Katsir adalah 3 hari setiap bulannya. Lalu di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, Allah menegaskan bahwa bulan Ramadan, bulan yang istimewa karena diturunkan kitab yang sangat istimewa, pedoman hidup kita, Al-Qur'anul Karim. Lalu terakhir di ayat 187, Allah menjelaskan bahwa ada aturan main saat berpuasa.
Salah satunya dibolehkan hubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Sebelum ayat 187, di ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelipkan satu ayat. Yang satu ayat ini adalah tidak terkait dengan praktek ibadah puasa, tetapi sesungguhnya merupakan satu hal yang sangat luar biasa di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, yaitu perintah untuk berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abi Hatim yang dimuat dalam tafsir Ibnu Katsir, latar belakang asbabun nuzulnya ayat ini adalah seorang A'rabi, seorang awam pada saat itu bertanya pada Rasulullah. Anna A'rabiyan qala ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi, amba'idun fanunadihi. Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita Allah itu dekat? Kalau memang dekat, aku akan bermunajat kepadanya. Artinya munajat adalah doa dengan suara yang pelan, suara yang lirih. Ambaidun atau memang jauh, fanunadihi. Kalau memang jauh aku akan berdoa kepadanya dengan suara yang keras, kata Arabi itu. Pasakatan Nabi pun waktu itu terdiam, bingung untuk menjawab. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah menurunkan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hambaku yang bertanya tentangku, jawablah Muhammad olehmu, fa inni qarib, aku adalah dekat. Dekat dengan ijabah mereka. Dekat ketika mereka mau berdoa, aku yang mengabulkan doa-doa mereka. Maka di dalam penjelasan ayat ini, Ibnu Katsir memuat beberapa hadis. Salah satunya hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil. Walaupun nyatanya hari ini kita sulit untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Tapi jika ada maka doa dari seorang pemimpin yang adil inilah yang tidak akan ditolak. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasaibu hatta yuftira. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Inilah barangkali kesempatan terbesar kita. Maka Ramadan salah satunya adalah syahrud du'a, bulan di mana kita diminta oleh Allah untuk banyak-banyak berdoa, banyak bermunajat, banyak meminta terhadap apa yang kita inginkan pada Allah. Kita laporkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa da'watul madlum, doanya orang-orang yang dizalimi. Yarfa'uhallahu dunal ghamam yaumal qiyamah. Allah akan angkat di bawah ghamam, di bawah awan. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa yaftahulaha abwabas sama, Allah akan membukakan pintu langit. Waqala, dan Allah mengatakan, la ansurannaka walau ba'da hinin. Aku akan menolongmu walaupun sesudah waktu yang sangat lama sekalipun. Artinya, kapanpun berdoa, maka sesungguhnya kita akan mendapat pengkabulan, dapat ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga perlu diyakini oleh kita bahwa doa itu bukan sekedar meminta apa yang kita inginkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi doa adalah sebuah bentuk taqarrub, sebuah bentuk ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis qudsi qala Rasulullah yaqulu azza wa jal, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku beserta prasangka hambaku terhadapku, dan aku akan bersamanya ketika ia berdoa kepadaku. Maka sesungguhnya berdoa itu adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya melaporkan apa yang kita inginkan padanya. Jamaah sekalian,
Kita dalam kehidupan barangkali seringkali dalam tanda kutip ada hal-hal yang dalam dinamika kehidupan itu butuh keajaiban. Karena terkadang tidak semua yang kita rencanakan sesuai dengan kenyataannya. Dan ini nyata di hadapan kita. Maka kalimat butuh keajaiban, sebetulnya kalau kita kaji ayat ini, maka sesungguhnya kita butuh doa. Kita butuh laporan kita pada Allah akan segala kejadian yang akan terjadi pada diri kita. Kita meminta kebaikan dari kejadian-kejadian yang akan terjadi pada diri kita semua. Maka sesungguhnya doa itu akan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah menegaskan bahwa mamin muslimin yad'ullaha azza wajal bida'watin. Tidaklah seorang mukmin berdakwah, berdoa maksudnya dengan satu doa. Laisa fiha itsmun wala qati'atur rahmin. Yang di dalam materi doanya tidak ada untuk doa berdosa. Doa memutuskan tali silaturahmi. Illa a'tahullahu biha ihda salasi hisalin. Kecuali Allah akan berikan 3 pilihan. Yang pertama adalah imma ayyu'ajjilalahu da'watahu. Allah akan mempercepat apa yang ia dakwahkan, apa yang ia doakan, apa yang ia mintakan. Kalau saya di pesantren santri ini berseloroh doanya itu, yang langsung gitu ya. Allahumma atini inova, wa illa fa'afansa, wa illa fa'agya, wa illa fa'apa saja. Saya mungkin berarti anak ini berdoa, kalau misalkan Allah akan memberikan apa yang ia minta sesuai dengan permintaan saat itu, berarti kendaraanlah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kata Allah, alternatif kedua kata Rasulullah bahwa wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua adalah Allah akan menyimpan dari pengkabulan doa itu nanti di akhirat kelak. Siapa sih yang tidak ingin selamat di akhirat? Pasti itu adalah idaman kita semua manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin selamat, salah satunya berdoalah. Walaupun boleh jadi materi doa yang kita inginkan tidak Allah segerakan saat kita di dunia. Dan yang ketiga, wa imma ayyusarrifa anhu minasu'i mithliha. Dan yang ketiga, boleh jadi Allah memalingkan musibah. Allah memalingkan tabrakan barangkali. Allah memalingkan penyakit. Allah menjauhkan musibah dari diri kita sesuai dengan kadar doa yang kita panjatkan kepadanya. Maka boleh jadi dalam qada, dalam ketentuan Allah kita akan diberikan kecelakaan pada saat tertentu, pada jam tertentu. Tapi ketika kita berdoa, boleh jadi Allah memalingkan kejadian itu dan menjadikan kita selamat dari apa yang harusnya terjadi pada diri kita karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita tidak diterima. Karena sesungguhnya ada 3 alternatif tadi yang sesungguhnya itu adalah bentuk pengkabulan dari bentuk ijabah dari doa-doa yang kita panjatkan. Hanya saja catatannya dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah menegaskan la yazalu yustajabu lil abdi malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin. Ini hampir sama redaksinya dengan hadis yang riwayat Ahmad tadi. Tidak henti-hentinya seorang hamba akan diijabah, akan dikabulkan doanya malam yad'u bi ismin, asal tidak berdoa untuk durhaka padanya. Tidak berdoa untuk memutuskan tali silaturahmi. Tapi ada syarat yang terakhir. Malam yastakjil, selagi ia tidak meminta terburu-buru pada Allah. Kila ya Rasulullah, sahabat bertanya penasaran, apa yang dimaksud buru-buru? Wamal istijal ya Rasulullah, apa yang disebut buru-buru itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu. Terkadang seorang hamba mengatakan, ya Allah saya sudah berdoa, pagi saya berdoa, sebelum duha, setelah duha saya berdoa, sebelum duhur, setelah duhur saya berdoa, setelah asar saya berdoa, setelah maghrib saya berdoa.
setelah Isya saya berdoa, di saat tarawih saya berdoa, di saat sholat malam saya berdoa. Wa qad da'autu. Tapi walam aro yustajabuli. Tapi kenapa sih nggak pernah ada yang terkabul dari doa-doaku ini? Fayastahsiru inda dalik. Lalu orang itu menjadi prihatin, menjadi sedih. Wa yatruku du'a, dan akhirnya dia meninggalkan untuk berdoa. Tidak lagi berdoa karena merasa dia tidak digubris oleh Allah. Merasa tidak didengar doanya oleh Allah. Merasa tidak dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru inilah kata Rasulullah, itulah yang dikatakan istijal. Dengan istijal inilah justru doa-doa kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa doa ada harapan diterima di sisi Allah jika kita menghindari hal-hal yang haram, baik haram secara substansi maupun haram cara mendapatkannya. Ini ditegaskan di dalam sebuah hadis, di dalam tafsir Al-Bayan ketika menjelaskan surat Al-Mu'minun ayat 51. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa amara mu'minin bima amara bihil mursalin, dan Allah memerintahkan kepada mukminin terhadap apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Apa itu? Wa qala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal solehlah. Wa qala, lalu Allah pun di dalam hadis itu membacakan ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum di dalam surat Al-Baqarah. Summa dzakarar rajula yutilu sya'ra, lalu Rasul menceritakan ada seorang laki-laki yang panjang rambutnya. Asy'atha, terlihat kusut, terlihat kumuh. Akbaro, terlihat banyak debunya. Yamuddu yadaihi ila sama, menengadahkan tangannya ke arah langit. Ya Rabbi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haramun. Apa yang ia makan dari harta yang haram. Wa mashrabuhu haramun. Apa yang ia minum dari yang haram juga. Wa malbasuhu haramun. Apa yang ia pakai pun dia dapatkan dari harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia mengkonsumsi barang-barang haram. Lalu di ujung hadis dikatakan, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian, kita manfaatkan Ramadan ini untuk terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan putus asa ketika merasa doa tidak langsung Allah kabulkan. Karena dua alternatif tadi menjadi jawabannya, maka Ramadan syahrul doa itu adalah satu hal yang menjadi kesempatan buat kita semuanya. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.